Terus pokoknya semuanya smooth, semuanya seneng, tidak ada yang komplain dan nyaman. Nah, sudah, itu tugasnya intinya sebenarnya termasuk makanan. Ya semuanya, termasuk bonus. Termasuk bonus. Tapi nggak bisa nggak boleh gugat tuh. Oke. Termasuk ini serangan-serangan dari mafia luar itu tugasnya manajer itu. Oh, yang tackle itu Pak. Loh iya semuanya dong. Kalau ada sesuatu yang terjadi di yang dicurigai di dalam sebuah pertandingan, maka yang harus dimintai keterangan paling besar adalah manajer ya berarti. Halo Sobat Sporty, selamat bulan Mei. Semoga aktivitas kalian lancar selalu dan sehat-sehat selalu. Oke Coach, hari ini kita kedatangan siapa? Pembukaan kayak biasa dong. Pembukaan yang kayak biasa. Harus ya? Mengalahkan Harus. Gitu. Harus lah. Kenapa? Oke lah. Oke, coba. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Pandit Football, mengalahkan Regista. Kami juga mengalahkan Metro Sport. Kami mengalahkan DPI dan seluruh jajarannya. Kami juga mengalahkan Just Talk. Kami juga mengalahkan R66. Kami juga mengalahkan yang apa lagi? Finde Sport. FIFA Goal. Kami juga mengalahkan FIFA Goal yang butuh konsep seperti kita untuk naik ya. Kami juga mengalahkan tata kelola sepak bola Indonesia. Allahu Akbar. Gak apa-apa ya. Kami juga mengalahkan website federasi. Kami katanya disuruh lagi. Sekarang gini baru salah-salahin. Ya. Pak opening kita biasa gitu. Federasi jangan lah. Jangan. Websitenya Pak, enggak federasinya, websitenya Pak. Ya kan gara-gara Anda kan udah bilang tadi aktivitas sehat selalu aja. Mau kayak biasa. Udah cukup. Udah cukup ya. Udah cukup. Ya. Nah, perkenalkan Coach. Sekarang ini kita kedatangan Siapa? Seorang yang luar biasa. Siapa nih? Tangan dingin. Tangan dingin. Ada es batu. Enggak, tangannya dingin. Artinya kalau pegang tim itu biasanya jaminan juara. Oh, pelatih. Bukan. Apa dong? Bukan. Apa dong? Yang memanajeri seluruh anggota tim. Manajer tim. Manajer tim. Tim apa nih? Timnas. Wah. Tim nasional. Dan kemarin baru memuaskan pecinta sepak bola dengan membawa pulang medali emas. Setelah 32 tahun kita tidak mendapatkan medali emas. Setelah Orde Baru kita reformasi. Iya kan 32 tahun. Jangan aneh-aneh dong. Ya itu kan saya bilang ke Coach Widodo waktu itu kan. Iya betul. Terbukti kan. Betul. Saya sudah memprediksikan Indonesia juara. Betul. Iya. Kita langsung perkenalkan aja Bang. Kita perkenalkan, inilah dia manajer tim nasional Pak Sumarji. Pak, jadi sebelum Indonesia juara, jauh sebelum itu 6 bulan sebelumnya saya sudah bilang Indonesia juara SEA Games. Dukun apa ya? Tanya. Waktu Indonesia juara Coach Widodo Cahyono Putro WA bilang apa? Benar juga tuh kata si Mama tuh. Saya sudah prediksi Pak. Berarti ini dukun-dukun semua di sini. Dia aja yang dukun Pak. Kita memperkirakan reformasi, kebangkitan anak-anak muda itu kan 32 tahun biasanya. Pak Marji sendiri menyangka nggak timnas akan mendapatkan medali emas Pak? Ya sama sekali. Optimis iya, tapi untuk yakin bisa membawa pulang emas dengan kontestan negara-negara yang mohon maaf nih, Thailand, Vietnam yang kita melihat Vietnam, Thailand ini kan cukup bagus. Jadi ya agak ada grogi-groginya sedikit begitu. Tapi berjuang sampai akhir ya, itu tekadnya ya. Oh iya, pastilah. Pasti. Perjuangan, pengorbanan itu tetap ya itu yang jadi kunci utama. Tapi nyangka nggak Pak di final melawan Thailand, kalau di grup semua orang prediksi Indonesia lolos karena grupnya relatif mudah kan waktu itu, cuma ada Myanmar di situ dan tuan rumah Kamboja. Tapi levelnya masih di bawah Indonesia. Level di bawah. Iya. Nah tapi ketika semifinal, waduh Vietnam Thailand lagi nih. Ternyata kita bisa menang lawan Vietnam di injury time. Juga di final kok bisa-bisanya mengalahkan Thailand 5-2. Bisa-bisa aja. Hebat itu. Iya, kok tidak bisa. ada kata hebat. Itu apakah sudah di dalam tim sendiri itu sudah dikondisikan ya, artinya bahwa kita harus kalahin Thailand, kita harus ini atau disuruh main all out aja? Jadi begini. Semua itu kan by proses ya, tidak serta-merta kita bisa meraih itu semua. Semua itu kita raih dengan proses yang cukup baik, mulai dari TC,
Di TC itu sendiri kita sepakat, saya salut lah sama pelatih-pelatih yang ada terbaik di negara kita. Ada Coach Indra Safri, ada Coach Bima Sakti, ada Kurniawan, lantas ada Eko, lantas ada siapa namanya itu Sahari Gultom. Sahari, lantas ada Alek, ada Yeyen, dan itu semua saya melihat memang punya dedikasi yang baik untuk sepak bola. Ya, dari sisi proses penunjukan pelatih saja kita sudah melihat bahwa mereka ini memang punya keinginan dan kemauan ingin berbuat lebih baik untuk bangsa dan negara. Lantas setelah itu kita pemanggilan pemain pun seleksi pertama, kedua, ketiga itu pun juga semua by proses yang cukup ketat. Karena kita ini dalam satu ikatan tim di bawah kendali, di bawah arahan Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang memang betul-betul beliau sangat concern memberikan arahan kepada tim, kepada saya dan juga kepada coach semuanya. Nah, saya ada di dalamnya itu. Yang kedua, saya dititipi pesan sama Pak Kapolri. Pak Kapolri ketika berkunjung latihan perdana nitip pesan kepada saya, intinya kelemahannya di anak-anak saya sampaikan adalah di mental. Oke, itu tugas kamu udah harus bisa tahu lah apa yang kamu perbuat. Beliau titip pesan disiplin itu pesannya Pak Kapolri ke saya 2 hal. Nah, itulah yang saya terapkan. Contoh misalkan yang sudah ada by proses tadi, itu kan semuanya proses yang tidak mudah. Jadi anak-anak juga harus legowo nerima materi apa yang diberikan oleh coach kan. Nah, terus yang kedua, apa yang harus anak-anak para pemain jalankan, terutama bagaimana mental ini betul-betul terbangun gitu ya, betul-betul terbangun mental petarung, mental berjuang dan mental mau berkorban itu by proses, tidak bisa langsung ujuk-ujukan, tidak bisa. Yang kedua adalah proses bagaimana disiplin. Nah, proses disiplin ini juga bagian dari apa yang harus anak-anak ketika proses TC tadi dijalankan. Kalau dia adalah pemain hebat, boleh dikatakan pemain bintang, tetapi kalau dia tidak punya disiplin, ya mohon maaf, bukan daripada tim, kita coret. Dan itu sudah terbukti gitu. Jadi pada saat seleksi pertama, kedua ada beberapa pemain yang tidak disiplin, ya kita coret. Nggak peduli kamu mau bintang kayak, kamu mau hebat kayak, dia ada ampun. Nah, itu adalah by proses ya, gitu. ada standarnya ya. Ada semua by proses dan kita awasi gitu. Kita amati betul perilaku pribadi gitu, pribadi anak-anak. Di samping itu juga hebatnya lagi, saya berterima kasih kepada Ketua Umum dan juga Wakil Ketua Umum melekatkan menambahkan pemain ini dibekali dengan sebelum berlanjut itu kita tes psikologi dulu anak-anak, mulai dari tes EQ, kepribadian dan lain sebagainya, dan itu hasilnya juga luar biasa. Kalau tidak memenuhi standar ya harus kita coret gitu. Nah, itu semua adalah by proses yang mungkin orang semua tidak tahu gitu. Tahu pun mungkin hanya kulit-kulitnya saja. Nah, itulah yang mungkin membedakan selama 32 tahun kenapa kita sulit tidak bisa mendapatkan emas. Salah satu di antaranya adalah by proses yang mendetail tadi itu betul-betul dijalankan. Dan saya acungi jempol sama Coach Indra Safri. Coach Indra Safri dia punya kelebihan dalam beberapa hal gitu. Salah satu di antaranya adalah membuat tim ini kompak dan solid. Saya ini bagian kecil saja di situ. Saya ini bagian kecil saja di tim. Karena apa? Saya hanya bisa tugas saya adalah meningkatkan mentalitas juara anak-anak. Itu tugas saya. Yang kedua, saya buat anak-anak disiplin. Itu adalah tugas saya. Selanjutnya, semua adalah diikuti Indra Safri. Bagaimana taktiknya, bagaimana strateginya, bagaimana meningkatkan fisiknya. Itu adalah tugasnya Coach Indra Safri. Itu proses yang bisa tahu kita, proses yang cukup panjang, bahkan kalau kita mengikuti, teman-teman mungkin mengikuti, kita sampai lebaran aja nggak boleh pulang. Coba bayangin. Iya. Lebaran aja kita nggak boleh pulang. Lebaran kita nggak bisa ketemu keluarga. Anak-anak juga begitu. Akhirnya Pak Ketua Umum
memfasilitasi, dipanggillah orang tuanya datang ke hotel untuk bisa ketemu dengan keluarga. Itu adalah bagian daripada sentuhan-sentuhan yang selama ini mungkin tidak dijalankan, gitu ya. Itu saya jujur saya berterima kasih sama Ketua Umum yang Pak Erik betul-betul perhatian lah sama kita semua. Artinya memperhatikan sehingga beliau pun dalam kondisi yang sibuk pun juga mau datang, mau memberikan motivasi dan semangat. Kalau saya mohon maaf, saya selalu katakan bahwa tim ini bisa juara, tim ini bisa hebat. Itu adalah kerjasama tim, bukan perorangan. Jadi benar-benar kerjasama tim antara federasi ya dengan kami tim pelatihan. Kebetulan saya adalah di tengah-tengah, ibaratnya saya sebagai panglimanya di situ ya, karena saya yang dipercaya untuk bawa. Nah, saya hanya mengarahkan saja seperti itu. Tapi tugas manajer itu apa aja sih, Pak? Banyak hal. Salah satu dari sebelum tim ini terbentuk ya sebenarnya. Iya. Jadi tugasnya manajer itu mengkoordinir semuanya, membuat tim itu bisa berjalan semuanya. Tidak termasuk dengan jadwal. Semuanya. Jadi jadwal apa semua, jadwal berlatih dan sebagainya itu dikomunikasikan dengan manajer gitu. Dan tim pelatih kepelatihan buat jadwal ini nanti disampaikan ke saya gitu. Pak manajer ini oke jalan. Nah itu luar biasa lah pokoknya. Saya salut sama tim SEA Games ini. Dan saya jujur aja, saya sama Coach Indra Safri ini 2 kali saya membawa, 3 kali bahkan membawa timnas ini bisa berkiprah membanggakan gitu. Satu waktu AFF U23 ya di Kamboja ya, itu juara itu kita bisa zamannya Sani Rizky ya. Sani Rizky anggota polisi. Ada kedekatan dengan Kamboja ya, maksudnya ada juara lagi. Ada apa ya? Saya enggak tahu juga ada chemistry. Saya enggak tahu itulah. Yang kedua ketika SEA Games di Filipina. Ya kan? Di Filipina saya sama Coach Indra sama seperti ini, hanya cuman tim kepelatihan ada beberapa yang tidak sama-sama. Itu juga kita bisa final walaupun kita dibantai itu. Dibantai sama Vietnam. Aduh ya, itu bagian daripada proses gitu. Makanya dari evaluasi itu yang kemarin inilah kita perbaiki gitu. Dari sisi mana kita yang kurang, itu kita perbaiki dan kita kolaborasi yang baik. Hal kecil pun kita diskusikan sehingga kekeluargaan itu betul-betul ada gitu. Apa Pak evaluasi paling mendalam dalam tim sepak bola ini Pak? Kalau saya bilang satu, di era Sintayong, saya sampaikan juga nih, jujur ini saya kebetulan di Sintayong kan juga ada di situ. Saya juga bagian daripada Sintayong. Dari Sin itu kalau menurut saya itulah awal berubah, terutama soal fisik. Fisik dan skill. Saya akui lah. Kenapa? Jadi dengan selama ini Coach Sin itu betul-betul membawa fisik anak-anak itu setara dengan fisik yang ada di Thailand dan Vietnam. Bahkan mungkin mohon maaf nih, kalau kita bicara sekarang ini ya, bicara SEA Games kemarin, saya beradu mungkin lebih bagusan kita ya. Kalau by data ya, lebih bagusan kita. Artinya dari runningnya, dari larinya anak-anak, dari mobilingnya anak-anak itu lebih bagusan kita. Kalau berdasarkan pertandingan statistik ya itu saya lihat itu. Saya lari per berapa kilometer? Ya, per detik kan ada itu. Itu semua teknis lah, itu urusannya coach lah sama tim kepelatihan lah. Cukup bagus. Artinya dengan modal fisik yang cukup bagus, skill yang cukup bagus, tentu tinggal evaluasinya saya ini adalah soal mental gitu. Dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Mental kuatkan. Pak Ketua Umum juga itu menyampaikan juga. Sama, artinya dengan beberapa tadi kekurangan tadi yang selama ini menjadikan catatan buat saya karena saya juga ada di situ dan beliau menyampaikan, maka itu saya pegang gitu. Itulah yang kita buat push. Ditambah sama Pak Kapolri mesenkan tadi disiplin. Itu tadi. Ini termasuk mental ini yang baku pukul ini. Baku pukul dengan Thailand. Coba. Itu termasuk mental. Tapi saya tidak terima Pak. Kita yang diserang ke bench Pak. Harusnya kita yang inisiatif serang duluan Pak. Dia di Indonesia siap angkat senjata Pak. Kebetulan dia punya senjata. Bercanda ke pemain bola aja. Apa-apa. Anda sembarangan. Jangan. Jadi begini harus saya luruskan ini ya. Sepak bola itu
kita boleh panas ya. Hanya 90 menit plus sekian detik atau sekian menit tambahan itu. Contoh kayak kemarin ketika kita lawan Thailand, begitu kita diserang duluan itu ketika 2-2 diserang kan tuh kan. Bench kita diserang. Pemain ditendang. Ya, coba saya sebagai seorang manajer kan itu tugas saya untuk ini kan menghalau tapi waktu kita diserang saya udah gak kepikir ke sana. Kenapa? Saya melihat kondisi 2-2 dalam hitungan detik saya udah lemes dulu. Sudah gak bisa berpikir apa-apa. Saya udah gak memperhatikan anak-anak kondisinya rame ribut sama kita diserang sama tim Thailand. Ya mau pemain cadangan maupun official. Saya udah gak pikir sama sekali tuh. Blank saya langsung. Pikiran saya yang ada, aduh mati saya. Saya tidak bisa apa-apa ini. Karena itu, extra time ini ya. Extra time. Nah terus habis itu kan selesai kan pertandingan itu kan 2-2. Yang ada di pikiran saya bagaimana saya meningkatkan mental anak-anak. Kembali ke mental lagi nih. Karena itu pasti yang mencetak gol di akhir-akhir ya mentalnya naik ya. Otomatis makanya itu saya ini kan bawa bola itu udah bertahun-tahun. Ketika seperti itu biasanya kalah kita gitu loh. Saya yakin seluruh Indonesia juga sama kan lemas kan. Bagaimana saya ada di dalam situ sementara saya yang bawa gitu. Yang ada di bayangan saya bagaimana saya harus berpikir sekuat tenaga saya untuk membangkitkan mental anak-anak. Bagaimana nggak down saya ngelihat Marcelino udah nangis. Lihat Ferrari sudah lemes. Lihat Fajar udah dingkluk, terkulai. Waktunya mepet, hanya sekian menit kan. Bagaimana saya harus memompa? Bagaimana Coach Indra Safri harus memompa? Bagaimana teman-teman Coach Bima dan teman-teman semua harus memompa semangat itu? Itu kan tidak tershoot sama media kan? Tidak tershoot sama kamera kan? Itu kita bangkitkan betul. Sama-sama semua kita bangkitkan. Benar-benar kita bangkit. Ayo semangat. Saatnya kamu berjuang. 32 tahun kamu gak bisa. Ini tinggal 15 menit. Ayo 15 menit dulu hajar. Bagaimana caranya supaya kamu benar-benar bisa cetak gol dulu. Wah wes pokoknya macam-macam lah. Gak mungkin kamu mati. Gak mungkin kamu mati. Jauh dari kematian kamu. Korbankan dulu. Saya selalu korban. Ayo berkorban. Alhamdulillah tuh. Dalam hitungan beberapa menit itu langsung semangat semua. Terlebih Rizky Ridho dengan dia semangat, Hernando dia ngasih semangat. Udah akhirnya kompak berdiri. Coach Indra kasih semangat semua kepelatihan semua kasih semangat. Akhirnya kompak semangat, kita perangkulan semua. Bisa dilihat itu di ini ya kan ada tuh. Perangkulan semua. Akhirnya anak betul semangat. Buktinya apa? Baru main 1,5 menit. Jauh hari sudah cetak gol. Itulah terjadi malapetaka yang kedua. Karena selebrasi itu ya. Karena ada salah satu tim official si Tegar kalau nggak salah dia lari. Lari karena kan cetak gol di gawang sana jadi melewati bench Thailand. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Itu nggak boleh harusnya si Tegar lari. Tapi anehnya kenapa Tegar dipukuli gitu? Langsung ditarik dipukuli lah itu. Saya itu ngelihat. Begitu saya ngelihat, saya ini naluri seorang polisi. Ketika ada orang teraniaya kan saya harus lari, ngamankan gitu kan, bantu kan, mau melerai, menolong. Belum sempat saya sampai ke tempatnya Tegar, langsung disikat di saya. Aduh, ya gimana? Sama official Thailand. Iya, disikat. Saya dipukul dulu, habis dipukul ditarik, makanya saya jatuh itu kan ada semua itu terekam di video kan, tidak ngarang-ngarang. Itu faktanya memang seperti itu. Itu pun juga saya kembali lagi. Sepak bola hanya 90 menit plus tambahan. Dan saya berpikir itulah diuji mental kita untuk jadi orang yang penyabar dan orang yang bijak gitu. Menyikapi itu. Makanya saya juga gak marah. Saya cuman kenapa dia pukul saya gitu. Tapi melayangkan protes gak Pak? Enggak, saya gak melayangkan protes juga. Sudah biar semua masyarakat menilai lah. Kan dunia publik kan menilai. Asia Tenggara menilai. Dan pada akhirnya kan juga setelah kejadian itu saya juga nyari tadi yang mukul saya. Kan saya tahu ini bukan satu ini. Males? Saya nyari selesai. Saya puas sih kalau balas. Jangan gitu-gitu. Selesai itu saya itu ingat betul. Saya cari maksudnya saya itu saya yang mau minta maaf. Tapi gitu. ingat mukanya masih ingat. Kita kan satu hotel. Ketika dipukul ingat ya. Ingat saya dipukul tuh saya tahu siapa yang mukul tahu makanya. Tadi yang mukul saya itu gitu. Lihat dia dari ini kok nggak ada. Rupanya dia kena kartu merah. Rupanya dia kena kartu merah. Ya kan rupanya ya.
rupanya dia kartu. Makanya saya nggak ada. Officialnya gitu. itu 2 apa kena kartu Iya merah? itu yang mukul saya itu. Itu satunya mukul, satunya narik saya itu semua kena kartu merah. Yang jatuh pada akhirnya Bapak Ya, jatuh itu ya. itu kan semua narik tuh. Itu kayak kita lihat tuh, oh dia yang kena kartu merah dua-duanya gitu. Pas jatuh kan dibangunin sama Coach Eko Purjanto juga kan Pak. Itu Iya. Bapak sempat emosi pengen ngebalas lagi nggak sih Pak? Oh enggak, udah saya waktu itu cuman bilang saya mau protes kenapa kok dia mukul saya gitu. Kan saya tidak ada niat apa-apa, saya kepingin melerai, jangan pukul-pukul begitulah kan kasihan juga. Satu, jangan sampai terjadi baku pukul antara pemain dan juga official kan nggak baik ini kan. Belum lagi supporter banyak. Iya, kan nanti berdampak ke supporter kan, ke fans kan itu. Makanya ya itu sikap kedewasaan itu harus ada gitu. Jadi ketika itu karena saya mau jatuh akhirnya ditolong sama Coach Eko itu. Iya, Coach Eko. Ya karena memang Sama kurang-kurang. polisi ya? Polisi ya, kan? pertama sama polisi itu kan, Thailand itu ya? polisi itu kan Kamboja polisi ya, itu. polisi itu kan ini pegang tangan itu kan. Dia, Saya pikir itu awalnya pas Sumarji dipegang itu, kirain itu mau ditarik keluar, maksudnya biang keributan gitu kan biasanya. Maksudnya betul. diamankan sama Ya, polisi yang ada kan iya, gitu. iya. Ternyata itu dipegang karena pusing. Iya, saya dari berdiri itu jalan sudah ini sempoyongan saya. Saya udah sempoyongan itu berdiri begitu jatuh itu kan saya langsung berdiri mundur kan. Itu udah sempoyongan. Saya sempat menghampiri mendekati shooting itu. Iya, Shooting iya. itu kamera besar itu sempat saya bilang, "Wah, ini kok begini?" gitu. Nah, itu saya langsung saya di sampingnya itu udah ini mau jatuh kan, ditolong dipegang sama polisi Kamboja Polisi itu. Kamboja tuh. Terus itu ada Coach Eko. Saya ke band ya udah itu aja. Itu Pak yang kena apa aja Pak saat itu Pak? Ini aja. Ini Bibir. kan ini ya Oh itu langsung kena bibir. langsung dipukul lurus gini. Dia kan berdiri saya. Oh, saya tangan kira dia begini. Muay Thai pakai tendangan gitu enggak ya? Enggak. Pakai tangan ya? Tangan saya kan begini tuh. Tangan saya begini, maksud saya. Sudah gitu. Di tengah-tengah kan, di tengah-tengah keributan itu. Iya, kan? saya gini langsung dipukul, habis dipukul yang satunya narik saya jatuh itu. Itu ceritanya. Dia di sini emosi banget Pak. Di Indonesia. jangan Iya lah, enggak. sudah. Soalnya mereka tiba-tiba ada pemain mereka lari langsung kakinya lututnya nah. Udah kayak nonton Ongbek. Film Ongbek gitu kan. Pakai Muay Thai gitu. Saya juga sudah nggak sadar, artinya nggak memperhatikan kanan kiri. Saya pikir, aduh ini kok jadi begini ya. Udahlah. Iya, kalau kita lawan yang levelnya di bawah kita ya, Iya. kita memaklumi. Tapi ini Thailand loh. Nah itu tadi yang saya pikir, Thailand kok begini ya? Iya. Kok di Iya, luar iya. nalar saya gitu. Iya, saya juga bingung Setahu tuh. saya Thailand itu pasti dia mengedepankan fair play. Fair play sepak bolanya karena Iya. memang dia di Asia Tenggara paling oke. Raja sepak bola. Loh, Top, iya. iya. Jadi saya pikir ya itu gitu. Makanya kok saya pertama yang rame itu saya juga pikir sambil ngelirik loh ini kok rame ini kenapa ini? Yang pertama yang pertama dua-dua. Tapi karena saya tidak mikir ke sana, kembali lagi saya hanya berpikir bagaimana caranya membangkitkan moral mentalnya anak-anak supaya mentalnya kuat ya saya berpikirnya ke arah sana. Itu aja sih. Tapi mereka ada yang dipukul juga nggak dari kita? Kayaknya enggak. Nggak ada. Sayang Tegar pun juga itu dia. Korban. Iya korban juga dipukul kan ada tuh Tegar yang gemuk di. Iya, Bang Tegar. Sampai dipukul Tapi rame-rame si itu. Komang ya? Apa? Komang sempat mukul kan? Oh kalau Komang itu dia ditendang. Kayaknya saya nggak. Kalau itu saya nggak ngelihat ya. Saya Yang cuma dia melihat jalan aja. terus dia balik. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tuh. Kalau Komang itu yang sama-sama akhirnya kartu merah itu kedua-duanya. Saya nggak tahu prosesnya itu karena saya pikir udahlah itu sudah puyeng Karena kepala saya. udah sempoyongan juga ya. Udah puyeng kepala saya. Aduh ampun dah. Setelah kejadian itu pertandingan udah nggak taktikal lagi Pak. Itu perang mental aja udah itu ya. Ya sudah. Jadi begini, dari awal saya sudah sampaikan ke anak-anak sebelum berangkat meeting tim berangkat ke stadion dari hotel. Penekanan saya hanya cuma satu. Kalau sudah namanya final, yang menang adalah yang kuat mentalnya. Iya. Yang kuat mentalnya itu berulang-ulang ada itu ini saya motivasi saya ke anak-anak. Saya bakar betul. Nomor satu adalah mental. Soal taktik strategi. Setelah mentalmu kuat, taktik strategi Akan fokus ya. itu pasti akan ngikuti dan pasti akan menolong. Iya. Otomatis. Karena kita udah nggak fokus ke deg-degannya, Iya. fokusnya ke taktikal kan. Iya sudah. Jadi itu tadi yang saya sampaikan ke anak-anak gitu. Dan itu terbukti gitu. Saya membakar semangat anak-anak itu betul-betul membara itu satu ketika lawan Vietnam. Kenapa? Saya teringat tahun 2019.
ketika kita kalah dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Oh, yang ketika kita gugur karena mereka imbang itu ya. Si Evan Dimas diinjak kakinya terus dia itu benar-benar ini membekas di hati saya. Makanya itu saya pokoknya gas itu. Luar biasa pokoknya motivasinya. Sampai terbukti kan? Coba 9 lawan 10 aja. Iya. 10 lawan 11 aja. Fisik dan ininya bagusan mana? Kita kan. Iya. Buktinya kita bisa menang kok, bayangin. Padahal itu menit 65. 64 atau 65 tuh. Arahan harus keluar. Iya, arahan keluar tuh. Ya. Itu bayangin kalau dia mentalnya enggak bagus, lewat. Udah bisa fokus bertahan juga ya. Saya jamin tidak akan bisa menang. Iya. Yang berbeda selain fisik memang di timnas saat ini ya, setelah 2-3 tahun belakangan lah. Itu kita udah nggak pernah udah nih. Kalau menit 70 atau menit 70 fisik kan terutama. Iya kan? Iya. Udah mulai nih kesalahan-kesalahannya. Iya, karena apa? Tidak masuk akal ya. Kalau kesalahan-kesalahan itu tadi biasanya kalau sudah capek dia salah. Kekurangan ion dalam tubuh. Ya, itu tadi saya harus berterima kasih nih. Dicatat ini, harus catat ini. Saya harus berterima kasih kepada Sintayong. Menggembleng itu duluan ya. Fisik itu diutamakan. Cuman memang ini jujur saja banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Karena udah tahu bakal disiksa, Pak. Bukan disiksa ya, artinya porsi latihannya fisik itu tambah gitu. Ya. Saya tidak artinya real ya saya sampaikan karena mohon maaf karena saya juga ikut di dalamnya Sintayong jadi saya tahu gitu bagaimana caranya meningkatkan fisiknya para pemain gitu. Itu yang saya salut kepada Sintayong. Iya, berarti kita juga sayangkan ya. Artinya selama ini klub-klub yang ada ketika menggembleng pemainnya itu tuh tidak di standar yang seharusnya gitu. Jadi ketika dia datang ke timnas kondisinya 60%, 70 harus di boosting lagi di timnas. Jadi pekerjaan pelatih timnas itu nambah. Ya itu yang selama ini jadi keluhannya Sintayong. Ya. Itu yang jadi keluhan ketika dari timnas kembali ke klub terus habis itu balik lagi ke timnas dipanggil lagi itu menurun gitu, fisiknya menurun itu. Tapi kita juga harus sebenarnya harus menyamakan persepsi nih, menyamakan persepsi antar pelatih gitu. Dan saya mengapresiasi saat sekarang ini sudah ada peningkatan yang cukup baik di klub-klub ya, dari para pelatih yang ada di masing-masing klub ini sudah lebih fokus lagi. Contohnya buktinya apa? Buktinya ketika SEA Games ini anak-anak ini kan rata-rata bermain di Liga 1. Kita juga lebih mudah gitu. Kembali dipanggil. Terus artinya fisiknya juga tidak turun. Berarti kan sudah bagus nih. Tinggal sekarang menurut saya konsistensi daripada teman-teman para pelatih yang ada di masing-masing klub, baik pelatih lokal maupun pelatih asing, ini konsistensi mempertahankan itu semua. Itu yang harus kita sama-sama karena pelatih harus jaga gitu. Pelatih di klub juga sekarang di Indonesia pelatih dunia sebenarnya. Itu tadi Thomas Doll, kemarin Angelo Alessio juga sempat. Itu tuh adanya Ramadan Sanantai salah satunya dipromosikan oleh Bernardo Tavares. Dan Bernardo Tavares main fisik juga di PSM. Artinya dia genjot fisik. Rio Fahmi. Pluim umur berapa di PSM? Bernardo genjot kan. Waktu dulu kan setengah babak Pluim atau bagus tuh. Tuh pelatih PSM itu. Iya, makanya banyak pelatih-pelatih yang bagus sekarang di klub-klub juga sehingga datang ke timnas pemain udah nggak kayak dulu. Tapi ya itu tadi kembali lagi karena apa? Karena memang standarnya Sintayong itu cukup tinggi kalau fisik. Makanya banyak sekali teman-teman anak-anak saya ini, adik-adik saya yang di klub ini begitu dipanggil Sintu ya agak merinding duluan lah kan gitu. Bahkan kalau bisa nggak usah dipanggil saya gitu ada. Itu mental ya berarti ya kembali lagi kan. Itu mental berarti ya. Tapi untuk anak-anak sekarang saya yakin dengan adanya kita
momentum seperti ini siapapun yang dipanggil timnas adalah kebanggaan. Saya yakin 1000%. Apalagi kita ke depan banyak sekali agenda tim nasional ya. Ada Piala Asia. Banyak sekali. Asian Games. Dan gede-gede ya. Kalau dulu kan kita tunggu SEA Games AFF, gak ada agenda lain. Sekarang kita lolos Piala Asia, ada Piala Asia di depan mata. Betul. Asian Games juga sebentar lagi. Iya, betul. Ditambah dengan AFF kita bisa pecah tim menjadi 2 atau 3 tim gitu. Betul, Akhirnya udah ada di bawah kayak kemarin kan Piala Dunia U20 dengan SEA Games ya udah kita bagi 2 tim ini. Tetapi di ini Asian Games juga ada mendekati AFF dan Piala Asia gitu kan. Sudah, ini memang saatnya kita harus ini ya berbuat lebih baik lagi. Dan saya perlu juga sampaikan di podcast ini adalah momentum juga dikarenakan apa? Kepengurusan PSSI federasi yang baru ini kan semangatnya adalah membawa perubahan, artinya membawa lebih baik, dan itu sudah didengung-dengungkan oleh Pak Ketua Umum. Maka kita harus loyal gitu. Kita loyalitas tinggi dan kita memang harus totalitas gitu. Artinya kita harus benar-benar berbuat yang lebih baik ya, lebih baik untuk sepak bola. Kalau bicara sepak bola itu berarti kan untuk bangsa dan negara kan gitu kan. Itu yang harus benar-benar kita jalankan dan itu harus konsisten. Dan saya juga sampaikan ini sebenarnya belum apa-apa gitu. Ini belum apa-apa. Kita patut bersyukur dan kita harus mensyukuri betul selama 32 tahun. Tetapi ini adalah awal gitu ya. Awal yang baik dan ini jangan asal ngomong di mulut saja gitu. Tetapi harus konsisten ke depan bagaimana kita bisa mempertahankan SEA Games dulu ya. 2 tahun lagi kan? Karena itu di tempatnya di Thailand lagi. Nah, itu bagaimana kita harus bisa mempertahankan itu. Mempertahankan lebih sulit. Nah, itu perlu konsistensi dan itu nanti akan jatuh kepada anak-anak timnas U20 yang saat ini yang kemarin dipersiapkan untuk Piala Dunia. Itu yang harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik dan itu butuh gemblengan yang luar biasa karena kembali lagi jangan kita raih dengan susah-susah tiba-tiba nanti pada saat SEA Games kita ngedrop lagi ya. Tapi Marcelino masih bisa main. Masih 19 dia kan. Masih. 2 tahun lagi ya, masih 21. Ada beberapa lah, ada beberapa yang bisa. Tapi kayak Rito mungkin udah gak bisa kan sudah 21. Udah gak bisa. Arhan juga udah gak bisa kayaknya. Gak bisa. Ada beberapa lah, gak banyak. Witan apalagi ini terakhir SEA Games. Gak bisa. Tapi Witan ini ya akhirnya puncaknya dapat nih kan dia udah ikut SEA Games. Dia udah SEA Games berapa kali dia? 3 kali apa? Dan yang terakhir 2 kali SEA Games ya. 3 kali dia. 3 kali. Dia itu dari muda banget sama kayak Marcelino. Dari 18 dia udah masuk di tim SEA Games. Iya, betul. Terus saya juga senang Pak ngelihat kayak Titan, kayak Komang di mana ada keributan Komang tuh selalu maju tuh. Dia kayak pengen melindungi satu anggota tim. Kayak waktu di U22 dulu Bapak tuh ada kayak Marinus gitu. Yang tiap ada keributan dia yang maju tuh. Selalu ada di tim Bapak tuh selalu ada anak baik ya. Dalam tanda kutip pemain Bengalnya tapi dia ngelindungin tim tuh Pak. Saya tuh senang kalau lihat teman-temannya disakiti maju duluan. Itu top tuh. Iya, tapi pas sekarang di timnas Bapak masih tetap manajer ke depannya? Status masih exco juga ya? Ya, jadi saya ini kan diberi tugas tambahan oleh Bapak Kapolri untuk membantu PSSI gitu. Jadi kalau status tim manajer itu tergantung dari rapat exco. Exco yang menentukan? Ya, rapat exco yang menentukan. Ya tentunya Pak Ketua Umum yang menentukan. Kalau bagi saya ditugaskan di mana saja, itu yang penting adalah totalitas dan keikhlasan, itu saja. Ya. Pak, saya mau tanya nih. Ya. Ini pertanyaan ini netizen suka nih. Apa coba? Pak, kita tahu dulu di exco itu memegang kekuasaan tertinggi lah di sebuah federasi ya. Apapun yang terjadi masalahnya diputuskan oleh exco, bahkan memecat seseorang juga exco ya. Benar. Tapi menurut Bapak dengan kepengurusan yang baru, exco akan masih bertindak seperti kemarin-kemarin nggak? Saya kira begini. Karena musuh besar pecinta sepak bola Indonesia itu exco. Iya. Jadi saya sampaikan ya teman-teman sudah ya. Jadi begini. Jadi gimana kalau sampaikan dulu itu ICHT. Nah, saya benar juga kan merasa benar. Karena saya juga dulu bagian daripada orang yang mohon maaf nih tanda kutip saya juga sering mengkritik itu. Dan sekarang saya ada posisi di situ gitu. Bapak baru tahun ini ya Pak? Ya, saya baru sekali ini. Jadi begini, kita ini kan dari dulu PSSI itu kenapa sih
selalu dijelek-jelekin gitu. Ya nggak, betul nggak? Bukan dijelek-jelekin, emang iya kan? dengar sendiri lah. Maka saya itu mengaca diri, apa ya, kenapa ya gitu. Maka saya selalu sampaikan ketika saya rapat, ayolah saatnya kita ini memperbaiki diri, dan kalau kita baik, saya yakin kita tidak usah membela diri gitu. Dengan sendirinya ya. Kalau kita bisa berprestasi, saya yakin 1000% masyarakat dengan sendirinya akan percaya dan akan mengapresiasi. Tidak usah kita harus cuap-cuap ngomong, saya enggak perlu. Yang harus kita buktikan itu adalah apa? Tindakan kita. Itu selalu aja. Mohon maaf, silakan aja teman-teman nggak percaya. Saya itu sering saya sampaikan, dan saya tidak takut-takut bicara gitu. Karena apa? Yang ada di hati saya itu ketika saya tidak di dalam pengurusan PSSI, saya merasakan hal itu gitu. Kesel gitu. Kenapa sih kok? Ya mohon maaf nih, banyak sekali di pertandingan yang katanya ngatur wasit, yang katanya macam-macam kan banyak itu. Gak beres-beres lah. Maka saya waktu itu dikasih tugas untuk ikut mendaftarkan diri, itu juga karena waktu itu saya diminta oleh Pak Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali, dan juga teman-teman klub ini terutama. Teman-teman klub bilang, Mas, sampean itu cocok Mas, kalau ini Mas di Exco, kan sampean kan juga di klub tahu lah situasinya klub seperti apa gitu. Sampai ikut menyuarakan nanti biar nggak klub bisa dijadikan korban-korban terus gitu. Waktu itu ya, saya bicara apa adanya aja. Loh, ini beneran apa? Saya bilang gitu. Saya jujur aja ya. Saya itu kerja di mana-mana totalitas. Tapi kalau saya nggak berhasil, ya saya malu. Saya bilang gitu. Nah, kalau saya sudah malu itu saya bingung saya harus berbuat apa gitu. Makanya ketika itu teman-teman, udah sampean pasti bisa, sampean bisa. Toh selama ini udah diuji sampean di timnas manajer ini kan gitu kan. Ya sudah, kalau memang begitu ya oke, saya mau, tapi dengan catatan Pak Kapolri harus ini ngasih izin. Kalau Pak Kapolri nggak ngasih izin, saya nggak mau, saya bilang gitu. Izin untuk mencalonkan diri ini ya. Kan nggak boleh. Ikatan ya. Iya, nggak boleh kan. Nggak boleh gitu. Tapi teman-teman, Mas, justru saya yakin lah teman-teman ini memberikan ini semangat ke saya gitu. Karena saya bilang gitu. Nah, terus Pak Zainuddin Amali waktu itu meminta izin ke Pak Kapolri untuk bisa saya ikut itu. Alhamdulillah Pak Kapolri ngasih izin. Oke, izin. Nah, barulah saya daftar gitu. Nah, itu terus beliau pesan setelah saya jadi itu, ya pesan, udah saya titip lah, kamu bawa nama baik lah. Bawa nama baik institusi Polri, dan juga bawa nama baik, kamu tingkatkan lah nama baiknya PSSI biar nggak jelek lah gitu. Ya itu saya bantu betul gitu. Semampu saya. Ya saya ini apa sih? Cuman seorang Kombes Marji aja nggak ada apa-apanya lah. Tapi pusing nggak Pak pertama kali masuk di dalam Exco, kan banyak ya Pak? Banyak yang udah lama di situ. Banyak Bapak baru datang. Enggak. Saya kira teman-teman sekarang ini sudah sangat baik lah. Mungkin teman-teman juga perlu juga peran serta dari teman-teman, masyarakat, pecinta bola, dan juga tokoh-tokoh sepak bola untuk mengkritisi ya. Untuk mengkritisi, memberikan saran dan masukan. Jangan dibiarkan. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, ya sebaiknya teman-teman ini ahli-ahlinya sepak bola, mungkin para pengurus yang dulu pernah duduk di PSSI, ya mohon kiranya memberikan support, memberikan arahan dan juga saran masukan. Tapi jangan hanya nyinyirnya saja gitu. Kadang-kadang kan hanya mengedepankan, mohon maaf aja nih, mengedepankan saya dulu, tapi apa yang diperbuat gitu. Kalau orang yang ngomong aja gampang gitu. Yang susah itu kan real, apa yang harus dilakukan. Itu yang saya buat yang di dalam harap. Ini ya. Iya, karena kan kalau tidak ada saran masukan itu kan gak baik ya. Contoh saat sekarang ini saran masukan ke PSSI cukup baik, dan alhamdulillah Pak Ketua Umum juga merespon dengan bekerja keras, dan itu terbukti gitu, tidak hanya asal ngomong. Ya, jadi ketua otoritasnya masih bisa mengontrol ini harus Exco dan lain-lain ya, walaupun setingkat ya sebenarnya ya secara struktur ya. Betul. Tapi tidak bisa organisasi kalau setara terus nanti mau sendiri. Dan ini banyak nih. Nanti yang terjadi itu apa? Hanya terjadi
gap-gapan. Iya. Itu tidak Dua baik. kubu, dua federasi lagi. Makanya itu. Tapi saat ini masih kondusif kan? Saya berharap di era kepemimpinan Pak Erick Thohir, teman-teman semuanya tetap sepakat harus kompak lah. Jangan berpikir Macam-macam mementingkan ya. kepentingan diri pribadi atau kelompoknya atau kepentingannya. Ayolah sama-sama kita totalitas, kita dukung pimpinan kita gitu, ketua umum, karena yang ada di benak kita hanya satu. Bagaimana sih sepak bola kita ini konsisten dalam jalur yang baik gitu. Masyarakat kan cuma butuh itu Pak, melihat kebanggaan Garuda dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan mau federasi mau apa. Iya enggak. Kan masyarakat itu kan kepingin prosesnya itu jangan tahu lah gitu. Yang penting pokoknya hasilnya kan begitu kan. Tapi kalau yang mengerti sepak bola pengen proses juga sih Pak. Kompetisi usia dini tuh belum ada dan lain sebagainya. Tadi kan saya sudah bilang, saya sampaikan yang harus kita urus saat sekarang ini ke depan ini. Kita bicara SEA Games selesai sudah. Iya betul. Yang harus kita pikir ke depan itu adalah satu kompetisi. Iya sepakat. Youth ini utama. Betul. Karena ini adalah bibit-bibit kita dari situ. Iya. Jangan putus generasi ini. Iya. Youth ini kompetisinya harus berjalan. Jangan tidak berjalan. Makanya tadi saya bilang kita ini butuh kritik. Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan gitu. Apalah artinya kalau kita hanya harus putus dari sini kan nggak ada artinya apa-apa. Apalah ini yang kita pentingkan adalah kaderisasi ini berjalan. Ya, yang kedua adalah kompetisi Liga 3. Ini harus baik. Penataannya harus baik. Iya. Kita tahu Liga 3 ini sumber masalah. Tawuran. Dia punya klub di Liga 3 sudah, Pak. silakan. Saya bicara padanya aja. Bagus hajar Pak, bagus. Ini real loh. Saya bicara real loh. Sumber masalah, tawuran. Ya, banyak video-videonya. Sudahlah, saya kira apa yang saya sampaikan kalau yang protes saja protes pribadi ke saya loh ya. Tapi banyak kok videonya. Faktanya memang begitu, gitu kan. Bagaimana penataan Liga 3 ini mulai dari kualitas pelatih. Penting ini, pelatih ini penting. Makanya saya minta tolong ini pelatih ini lisensinya harus jelas gitu. Harus jelas gitu. Jangan hanya punya lisensi C, terus habis itu dapatnya pun juga asal-asalan itu. Dia belajar juga kagak. Yang penting dia ikut. Nah, terus tahu dapat terus ngelatih lah. Terus gimana coba? Paling tidak ini harus ditingkatkan. Lah gitu. Sehingga atau kalau saya yang benar-benar lah gitu. Itu penting itu. Persiapan apa? Oh ya, pelatih mereka Liga 3 lisensinya. Bener ini penting ya. Ini pelatih ini penting. Coba dilihat aja karena Liga 3 ini sumber masalah. Terus kita menginjak ke Liga 2. Liga 2 ini juga harus tertata dengan baik. Ya, jangan kompetisi berhenti di tengah jalan juga. Kalau ini saya secara pribadi saya mau mengusulkan kepada teman-teman jangan hanya Liga 2 sekarang saya mau tanya. Nih, berapa pertandingan coba? Iya, pendek ya Pak ya? Pendek kan? Iya. Dia jangka waktunya 5 sampai 6 bulan doang sebenarnya. Kalau bisa Liga 3 ini ditambah gitu. Jumlah pertandingannya ya. Sehingga konsistennya itu ada. Kalau nanti Liga 2 ini jumlah pertandingan sedikit, istirahatnya juga lama, itu juga akan berpengaruh. Tidak konsisten betul. Tidak konsisten gitu. Nah, yang utama sekarang ini adalah Liga 1. Liga 1 ini penting sekali. Peningkatan kualitas semuanya. Dan saya bersyukur nih, Dirtek Indra Safri sudah membuat regulasi kalau Liga 1 harus apro gitu kan. Lisensinya kan. Iya. Kalau nggak bisa denda. Nah, ini saya ngomong Bayangkara aja. Bayangkara kemarin karena pelatih kita lisensinya belum didenda kita kena 360 juta kita. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi ya karena kemarin kan mau menyelesaikan, kita mau ganti pelatih dalam waktu yang tinggal nyisa empat pertandingan nggak mungkin gitu kan. Makanya ya sudah didenda saja sampai selesai lah gitu. Jadi aturan ini harus benar-benar konsisten dijalankan gitu. Jadi kalau soal pemain asing Pak di liga, pemain asing kan sudah diputuskan. Iya kan, 5+1 kan. Iya itu kan kebanyakan juga. Jadinya kita Sintayong aja cari striker masih pusing kan, Bapak cari striker. Ya. Jadi itu menurut saya juga peningkatan kualitas. Tetapi jangan khawatir.
Bayangkara siap menampung lah gitu. Karena kan ini Pak Ketua Umum itu kan punya apa namanya ada wacana nih sudah beberapa kali digulirkan kan. Nah tinggal sekarang finalisasi. Pemain-pemain yang tidak dapat jam bermain ini, pemain-pemain timnas yang yang biasa dipanggil timnas, yang tidak dapat jam bermain silahkan untuk ke Bayangkara. Jatuhnya jadi intervensi klub lagi. Nah, tapi kan itu bagian daripada menyalurkan kan, daripada di klub nggak dapat jam bermain. Mending bikin kayak dulu Primavera Baretti Pak, dikumpulin jadi satu dibawa ke Italia, ikut liga di Italia. Primavera. Duitnya siapa? Oh iya, BUMN kan banyak. Ya enggak begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah itu juga membawa hasil yang baik? Yang mana yang itu? Oh iya banyak Pak, banyak pemain kayak Bima Sakti dan lain-lain itu long life di sepak bola. Ya, saya tahu. Saya udah dapat cerita panjang lebar. Pertanyaannya juga di negara kita bisa, kenapa nggak di negara kita sendiri gitu? Toh juga kualitas kompetisinya kan juga sudah baik kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kasihan satu klubnya misalnya kayak Bayangkara yang ditutupi sebenarnya kalau boleh dikatakan jadinya federasi mengintervensi satu klub padahal harusnya profesional gitu. Itu tadi sebenarnya kalau kita boleh ngomong berat ya berat, tapi kalau untuk kepentingan lebih besar ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Toh ini juga semua untuk kepentingan kita semua kan. Itu aja sih. Kalau saya berpikirnya kami di Bayangkara itu kebetulan saya di Bayangkara kan juga sebagai pengurus dan juga saya jadi masih manajer ya Pak? Enggak. Saya jadi direktur operasional. Jadi COO. Nah, jadi saya pikir ya kalau memang negara membutuhkan ya nggak ada masalah gitu. Toh juga Bayangkara ini kan punyanya institusi Polri. Saya kira Polri juga pasti akan lebih senang kalau ada manfaatnya untuk bangsa dan negara kan gitu. Itu saja. Itu bakal mengganggu program Bayangkara sendiri nggak sih Pak? Iya itu. Maksudnya katakanlah Bayangkara pengen juara gitu. Tapi pemain-pemain yang ditampung adalah pemain yang nggak dapat jam terbang di klub-klub lain gitu. Gini ya, kalau saya berpikir klub sepak bola Bayangkara ini kan didirikan dulu. Awal ceritanya kan saya sejak lahir kan saya ada di situ. Itu didirikan dulu tujuannya kan ingin melahirkan pemain-pemain yang bisa memperkuat timnas. Artinya kalaupun dipanggil tidak terlalu repot dan lain sebagainya. Kan itu sebenarnya tujuan awal. Oh itu tujuan awalnya itu Pak, Bayangkara FC itu? Pure. Untuk tim nasional. Mungkin masyarakat tidak tahu. Jadi awal dibentuknya Bayangkara FC ada itu dulu beli itu Pak Kapolri era itu zaman dulu yang motori Pak Budi Gunawan. Itu tujuannya sebenarnya untuk itu gitu. Tujuannya untuk supaya pemain-pemain timnas itu bersumber dari Bayangkara gitu. Karena kan pasti kita ini tidak mungkin kita punya fans kan gitu kan, dan kita tidak mungkin kepingin dapat apa-apa dari situ. Hanya kepingin menyumbangkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu saja. Itu tujuan awalnya. Karena saya dari rapat awal dulu pembentukan Bayangkara tahun 2015 akhir sampai dengan saat ini saya ada di situ. Jadi saya tahu gitu secara lahirnya. Maka ini mungkin yang tidak pernah diungkap ke publik bahwa sebenarnya apa sih maksud dan tujuannya ada Bayangkara FC di situ. Sebenarnya dari awal lahirnya Bayangkara itu hanya untuk itu. Maka dengan sekarang ini ada ada ide dari Pak Ketua Umum ingin menjadikan Bayangkara sebagai tempat penampungan pemain-pemain timnas yang tidak dapat menit bermain. Oke, gak ada masalah gitu. Bayangkara siap. Kita siap, gak ada masalah. Kita juga tidak ingin jadi juara di liga, enggak juga kok. Udah soalnya Pak ya. Sudah pernah kita. Mas jadi manajer kan? Iya, saya juga. Manajernya saya. Pak Marji banyak juga juaranya ya. Nih ngomong-ngomong dari klub ke timnas. Iya. Jadi mungkin itu dulu saya dilirik untuk jadi manajer timnas tuh mungkin karena dulu saya juara itu Bayangkara juara. Mungkin itu saya juga nggak ngerti pertimbangannya teman-teman itu apa, nggak tahu saya. Awalnya tahun berapa Pak pindah di timnas? 2019 pertama kali tuh waktu AFF di Kamboja itu. Oh setelah 2017 setelah 2017 kan saya manajer terus tuh. 2017 2016 itu saya asisten. Iya SCW ya.
Terus habis itu saya jadi manajer Bayangkara FC. Itu yang juara ya Pak 2017. Ya juara 2018 saya tetap jadi manajer. Tapi kan Bayangkara tidak pernah turun kan. Ya. Selalu di 3 besar. 2019 saya juga jadi Bayangkara di manajer juga kan. Itu terakhir itu 19 itu. Setelah AFF itu juara, saya 2019 akhir selesai itu sudah saya jadi COO. Jadi yang ke Kamboja tuh Bapak udah jadi manajer tuh, berhenti dari Bayangkara ya sebagai manajer tapi jadi CEO. Ya, itu ceritanya. Pak itu pas juara itu emang timnya oke juga sih Pak. Yang Simon McManamy itu kan Paulo Sergio. Iya Paulo Evan Sergio. Dimas. Iya Evan Dimas CS itu. Iya. Bang Firman masih ada saat itu. Ya, Firman Utina ada di situ. Indra Kavi. Ya itu kaptennya kan Indra Kavi itu. Ya itu ceritanya. Ini ya siapa? Siapa? Gelandang siapa? Siapa? Yang sekarang juga masih ada. Haryanto. Leo Jun. Iksan. Bukan gelandang Indonesia. Dulu Persia Haryanto. Bukan. Siapa? Ya. Sari Rizky. Siapa? Satu lagi. Yang kencang. Rambutnya lurus agak panjang dikit. Ilhamuddin. Ya Allah, Ilhamuddin. Siapa? Ilhamuddin Arema sekarang kan? Arema Iya, bukan. Aduh ya Allah lupa nama. Siapa? Gelandang. Sekarang masih ada di mana? Ini sayap kiri, gelandang sayap. Dendi Sulistiawan. Dendi. Oh, Dendi striker dia. Dendi. Satu ya, lagi striker. siapa? Pusing saya. Karena kolom komen ada nih. Ada. Ya udah ada di kepala ya. Tendangan bebas. Kadang tendangan bebas. Corner yang ambil kencang, kadang main di kiri, kadang main di kanan. Siapa ya? Waktu juara ada nggak? Waktu juara kayak ada deh dia. Sekarang masih ada deh di situ. Di mana, di Bayangkara? Iya. Siapa namanya? Siapa aku lupa. Ya muka kayak Agus Indra siapa ya? Aku mau bilang Agus Indra lagi. Siapa coba sebut? Dia tim juara gak ya? Dia tim juara setauku. Siapa? Indra Kavi back. Bukan. Orang udah jelas-jelas depan, jangan kasih referensi di back lagi. Depannya udah 3 depan. Depannya Spaso. Kiri Indonesia ini bukan naturalisasi, bukan pemain bukan ini asing. Saya kira Indonesia siapa dulu? Astagfirullah, lanjut Pak. Oke. Iya. Pak nanti bawain satu-satu ke sini ya biar saya tunjuk pemain Bayangkara. Pak kalau kita undang pemain Bayangkara minta izin Pak Sumarji boleh? Boleh Pak ya? Perintah langsung. Siap dan langsung ya. Oke Pak ya. Iya. Apa lagi? Ada Malis. Ada Malis. Oh, ada Malis. Ya Allah dari tadi. Ada Malis sekarang di Borneo. Iya, udah pindah di Borneo. Iya. Untuk komposisi Bayangkara Pak, untuk yang anggota polisinya itu harus ada apa enggak Pak? Kayak kan ketika juara ada Indra Kavi, ada Alsan Sanda. Kan itu hampir boleh dikatakan di Bayangkara itu yang pemain lokalnya itu kan boleh dikatakan 60-70% kan anggota polisi itu. Oh, jadi prioritas juga untuk anggota-anggota itu jadi masuk situ juga. Iya, silahkan bagi yang mau memperkuat Bayangkara, kita open aja. Tapi alhamdulillah anak loyal lah. Iya. Loyal lah itu. Tapi kalau mereka ada tawaran klub lain, mereka pasti izin kan? Iya, boleh. Itu betul gede kan Izin pindah ke ke Persib. Mabes maksudnya izin ke kita aja di klub ke aja. komandan. Iya, di klub aja. Tapi pas Pak Marji udah gak jadi manajer, Bayangkara agak turun tuh Pak. Iya, sekarang urutan berapa ya? Di bawah 5 besar lah pokoknya. Iya. Apa ada niat kembali setelah udah dapat emas enggak lah, sudah. Jadi manajer Bayangkara. Enggak lah. Sudah itu saatnya adik-adik saya yang harus berkiprah di Bayangkara lah. Saya sudah terlalu lama di Bayangkara. Ibaratnya saya ikut melahirkan Bayangkara di situ. Kalau saya kan sudah jadi CEO juga, ya kan gak mungkin saya ini. Saatnya lah ada generasi muda seperti sekarang Lagi itu. udah di federasi juga Ya, kan sebagai exco kan. Ya gak mungkin saya. Jadi memang saya udah lama enggak kan. Pengganti saya dulu ada Nyoman Yogi, terus sekarang ini Pak Arif. Jadi kan sudah adik-adik saya semua lah. Yang pegang ya. Terus ya. Dulu Pak Paulo Sergio itu siapa yang dapat Pak? Itu pemain bagus banget Pak. Simon sama saya itu. Itu apa Pak? Dari siapa infonya? Ada nama? Oh, ada agen yang nawarin. Dia waktu itu main kalau tidak salah main di Singapura apa di mana ya, lupa saya. Nah itu. Terus bilang ini duetnya Ronaldo nih di Portugal gitu. Iya, pokoknya waktu itu saya tadi nggak percaya. Coba dulu. Ternyata bagus betul gitu. Oh bagus Pak, bagus banget Pak. Makanya ikut saya lama itu dia. Itu berapa tahun ya? Dia di Bali juga, dari Bayangkara pindah ke Bali itu masih juara itu. Iya, lama dia. Ikut saya itu dia 3 tahun ikut saya.
3 musim di Bayangkara. 3 musim bersama saya. Itu kontrak panjang apa kontrak setahun waktu itu? Enggak, 2 tahun setahun gitu. Oh. Bahkan Bali itu masih ada setahun, makanya dia transfer ke saya. Oh, transfer fee yang dibeli itu Pak. Iya, beli jatuhnya ya. Itu banyak yang menawari Pak setelah 1 musim dia bagus banget di sini. Makanya, tapi karena masih terikat kontrak dengan saya lama, nggak bisa dia. Nggak mau lepas juga ya. Lama dia 4 tahun terikat kontrak sama saya. Tapi kan 3 tahun di saya, selanjutnya di Bali. Oh itu Pak Marji sama Simon itu yang pilih dia. Simon sama saya berdua. Itu Simon di mana sekarang ya Pak? Masih kontak-kontak kan? Itu kan di Kamboja. Masih di Kamboja kemarin. Katanya memfasilitasi kita ya Pak? Enggak juga. Kebetulan dia pas di Visaka itu pelatihnya dia gitu. Visaka Kamboja. Visaka itu klub Kamboja, pelatihnya Simon McManamy. Saya kaget juga. Begitu datang kok ada dia. Dia masih bisa bahasa Indonesia apa udah lupa? Masih lancar bahasa Indonesia. Terus lapangan latihan katanya pakai Visaka itu Pak? Iya, bagus itu. Bagus Pak? Bagus itu. Sintetis gak sih? Enggak. Rumput Sama asli ya? rumput asli. Ada 3 lapangan yang memang top. Simon bilang pakai aja di sini katanya. Pakai CEO-nya itu nemuin polisi wanita itu. Tapi itu jadi itu sudah adalah kerjasama antara Pak Ketua Umum bersama-sama dengan KOI, dengan CDM, beliau bertiga mengupayakan Visaka itu. Jadi kita datang ke sana bukan karena Simon, karena Simon kebetulan ada di sana aja gitu. Oh kebetulan aja. Kebetulan ya, tapi kan paling tidak kan dia juga ini kan ikut meyakinkan lah kan gitu, karena kan Simon lama dengan kita kan gitu. Kalau Thailand sama Vietnam lapangannya nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu di mana, saya nggak ngerti saya. Kalau Indonesia dapat yang bagus. Iya, bagus itu, bener itu. Ini kok Kamboja tahu Simon memfasilitasi timnas Indonesia, dipecat Simon dari Kamboja ini. Anda mata-mata. Enggak lah. Pak sebelum ke Ultimate Team nih Pak, di pertandingan keberapa Bapak yakin ini kita dapat emas nih? Atau di momen apa Pak? Belum. Apakah di golnya Vietnam kita yang ketika gol 3-2 itu, apakah di golnya Jauh Hari di final, apakah di golnya Fajar udah kita udah juara nih? Itu di mana Pak? Saya yakin dapat emas setelah habis Irfan Jawahari itu kan 4-2 ya. Irfan 3-2. Irfan yang bukan. Itu saya masih belum ini karena kan 3-2 itu belum. Belum saya. Setelah 4-2 saya baru. Oh yang Fajar. Fajar itu baru saya yakin. Oh dapat nih kita itu. Ya, terus ditambahkan habis Irfan itu kan ada ini kericuan, terus habis itu dia banyak kena kartu. Itu saya yakin ini pasti dapat lah. Oh ketika Thailand mulai banyak kena kartu tuh. Udah mulai bisa senyum-senyum itu ya. Sudah lega lah itu. Lega itu. Yang pas 5-2 juga itu udah enggak selebrasi gimana. Udah enggak itu. Dan akhirnya catatan sejarah tuh Pak, 32 tahun kita 32 tahun menunggu emas. Ya, dan yang harus patut kita bangga itu menang pun bukan adu penalti gitu. Ya. Menang telak gitu. Menang telak ya. Walaupun dengan kondisi apapun tapi ini tetap Thailand gitu lah. Iyalah, gimana sih? Iya. Ini mana prosesnya semua kayak begitu. Pertandingannya tahu sendiri. Iya, betul. Pertandingan panas tapi bisa menahan bahkan mereka yang harus mengejar kita itu 90 menit mereka yang harus kejar. Thailand kayak gitu ya. Iya, bahkan baru lihat maksudnya ya kalau Vietnam susah tembus pertahanan Indonesia udah biasa lah dari zaman sejak Sintayong tuh. Yeah. Walaupun Vietnam menang, tapi mau masuk ke pertahanan kita tuh susah banget gitu kan. Kalau Thailand kan Thailand, wah itu mah levelnya Asia bro. Thailand. Oke. Satu lagi satu lagi. Pak kita pernah breakfast di Manila Kak waktu itu kan Pak. Iya, AFF ya itu. AFF ya. 2019, aku ketemu di Manila karena tahun baru saat itu tuh mau ngelawan Filipina. Iya. Pak Marji sarapan waktu itu pakai baju Juventus. Bapak fans Juventus Pak? Serius Pak? Serius. Pak tolong kita banding Juve dikurangi poin lagi nih. Enggak lah, saya itu jujur aja ini, sejujur-jujurnya. Yang saya senang itu hanya ngelihat timnas Indonesia. Saya klub luar nggak ada? Saya klub luar saya jarang nonton dan mungkin hampir nggak pernah nonton kecuali pas Piala Dunia baru saya nonton. Negara. Tapi kalau klub luar saya enggak.
Oh. Kebetulan waktu itu ada yang kasih baju aja, makanya saya pakai. Juventus ya Pak. Aku kira Iya. Juventus, karena Dia dia tahu gitu Bapak bawa ke sini buat saya mending. Masih ada tuh bajunya. Saya dikasih orang itu. Mending buat saya Pak. Oh, aku kira Juventus nih kayak Mamat nih. Kirain. Oke. Nah, oke. Oke. Oke Ya. Pak, kalau begitu kita langsung masuk saya ke Ultimate Team Pak. Kita akan minta Bapak untuk menyusun 11 pemain terbaik Indonesia versi Pak Sumarji. Ya. Nah, ini 11 nih. Jadi kalau nggak sebut satu tersinggung nih. Jangan gitu. Kan jadi bebas bingung. ini mah selera Iya, versi iya, iya. dan apapun gitu, nggak ada tendensi apa-apa kan. Oke, ini Pak, sepanjang masa silakan Bapak boleh memilih Formasi. siapapun. Di penjaga gawang Pak, ada nama siapa? Ini senior apa? Bebas, Pak. Boleh, Terserah, boleh terserah. semuanya dicampur juga boleh Pak. Mau semuanya anggota polisi juga terserah Oh, Bapak. enggak. Kalau kita bicara ke depan ya, Iya. saya tetap Hernando. Hernando. Di penjaga gawang. Ya. Oke, Hernando Ari. Di Ya. bek kanan Pak. Back kanan susah milih nih, baik-baik semua soalnya. Bagus-bagus semua. Saya bingung nih. Betul Pak. Ada Asnawi, ada Bagus Kava. Di Bayangkara ada Alsan Sanda, bingung Alsan nih. Sanda. Asnawi lah. Asnawi Asnawi Mangku Alam. Mangkualam. Di Tapi yang dulu-dulu juga nggak apa-apa Pak. Misalnya mau di center back taruh Bamungkas juga nggak apa-apa. di bek tengah Pak, 2 bek tengah. Center back Ini juga bagus-bagus. Tar, ini bagus-bagus juga. bagus nih. Bagus-bagus juga. Bayangkara backnya back Indonesianya selalu oke. Bagus. Ini timnas boleh naturalisasi nggak? Boleh, silakan. Pak. Bebas Pak. Boleh, ini. Pak. Bebas. Amat lah. Jordi Amat. Oh iya. Jordi Amat. Ya. Jordi Amat berduet dengan Brisia Jodi. itu Jordi, ini Jordi. Oh iya. Elkan. Elkan Bagot. Kalau Elkan nggak disebut naturalisasi apa ya? Karena dia memilih kan. Iya kan kita ini. Dia ya. tidak pindah kan? Iya, iya. Bukan ya? Bek kiri Pak. Sebutin siapa yang kira-kira ini? Ada Pratama. Ada yang pernah tendang bench Thailand. Abdul Lestaluhu. Itu yang berani. Mereka membalas dendam Abdul itu. Kalau kiri sampai saat ini saya masih tetap Arhan. Pratama Arhan. Di gelandang Pak. Wah ini banyak banget nih. Banyak. Silakan Susah Pak. ini. Versi Pusing ini, Bapak. Susah ini. Susah Waduh, sih. nanti marah nih sama saya nih. Ya, Apa ini? yang lama-lama aja nggak apa-apa. Yang dulu-dulu aja yang nggak pernah dipegang Bapak lah gitu. 3 bek tadi yang Bapak waktu di Bayangkara juga atau mau boleh. taruh coach juga bisa di belakang. Coach Bima kan itu posisinya juga. Iya nggak? Kan sepanjang masa. Aduh susah deh. Bisa Coach Bima di situ. Susah banget lah kalau ini. Bener-bener ini susah kita. Evan, Dimas, atau kalau saya sih paling aman pilih pelatih. Kenapa biar Bima Sakti. biar kalau pemain nanya Iya mau protesnya gimana? Anda mau protes gimana dia pelatih? Iya. Oke ya sekarang aja kali ya. Iya, boleh, Pak, boleh, Ya. Coba sebutin siapa sekarang. Yang sekarang ada di situ Mark Locke. Ya. Ada Terus. juga di situ Ricky Kambuaya bisa. Terus. Ada juga Irianto Rahmat. Marcelino terus. Ferdinand. Marcelino Ferdinand juga bisa di situ. Ya, Evan terus. Dimas masih bisa di situ. Kemudian gelandang lagi siapa? Ini siapa? Yang Siapa lagi? Persija. Witan. Bukan. Apa? Witan sih. Abimanyu. Abimanyu. Oh. Abimanyu juga bisa di situ. Banyak Pak. Posisi ini banyak banget. Iya. Saya agak susah nih milih. Tapi ya sudah Marcelino aja lah. Marcelino Marcelino Ferdinand. Pak ini pemain lucu ya Pak. Ini pemain Ya, bagus ini. Bagus. Siapa? Nih. Ini banyak juga tukang jegal tuh. Mark Locke bisa. Hargianto. Hargianto bisa. Terus?
Haryono, tipikal petarung Pak. Harusnya ini dari kepolisian sih Pak, dari yang anggota Bayangkara sih Pak. Sani. Sani Rizky. Sani itu dia posisinya winger. Iya. Winger. Kalau Mana hati Lestusen. Kalau ini Hargianto. Hargianto Polri ya Pak? Ya, polisi ya. Anggota. Nah, gelandang serang nih Pak. Bapak boleh juga memasukkan Paulo Sergio kalau mau. Boleh. Ini bebas Pak. Paulo Sergio. Bapak taruh Messi juga gak apa-apa. Paulo Sergio. Iya. Nah, di kanan Pak. Itu saya ini Sani lah. Sani Rizky. Dari Sukabumi. Iya. Anggota juga ya Pak? Ya, anggota. Di sayap kiri. Kiri siapa ya? Coba sebutin. Boas Salosan. ada juga Fajar yang kemarin. Ada juga kalau di timnas Indonesia ada Dendi, ada Witan bisa main di situ. Ada juga siapa? Sadil Ramdhani bisa main di situ. Yakob Sayuri bisa main di situ. Witan. Wah, ini banyak nih. Banyak sekali. Witan Sulaiman. Biar Egi juga bisa di situ. Ya tahu ada Egi, ada banyak kali ini. Banyak. Nah, kalau ini Dendi lah. Oh, ini Dendi Sulistiawan. Satu pemain yang jika dimainkan dia akan mengubah pertandingan Pak. Satu super cadangan yang kalau masuk lawan ketar-ketar. Yakob Sayuri. Yakob Yance, Sayuri dua-duanya itu meledak ya itu. Iya. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Oke. Pelatihnya Pak. Bapak tahu fakta nggak? Kalau Yakob dan Yance sampai sekarang ibu mereka nggak bisa bedain mereka. Iya Pak. Yance sendiri yang ngomong di sini. Pak Sumarji bisa ngebedain Pak, yang mana Yakob yang mana Yance nggak Pak? Susah, saya kemarin baru saudara aneh tuh. Saya pikir ini Pak itu Pak sebelah sana. Kamu ini gimana sama itu persis. Orang Sintayong ada videonya, Sintayong bingung. Yang mana Yakob yang mana Yance? Iya kan, saya manajernya saya kan. Iya. Ya kan kemarin waktu yang AFF. Iya, AFF. Ya kan dua-duanya di bawah tuh. Iya. Bingung kita. Tapi itu bagus Pak. Pasti saya yakin lawan juga bingung Pak. Jadi kalau ada satu yang capek pura-pura tukar aja. Gak mau ngurangi. Tinggal kostumnya sama. Nomor sama. Itu Pak. Saya kasih ide yang bagus nih Pak. Pelatih siapa Pak? Kalau pelatih, ya saya tetap milih Indra Safri lah. Coach Indra Safri. Bareng-bareng meraih 2 gelar di timnas ya sama Pak Sumarji. Kapten dari semuanya Pak. Siapa yang kira-kira cocok menjadi kapten? Di ini ya. Di tim ini. Di tim ini ya. Yang bisa komunikasi dan Dendi Sulistiawan. Pak ingat gak Pak waktu Dendi lawan Lamongan dia nangis Pak? Dia cetak gol sama tanah kelahirannya tuh dia sedih banget Pak. Bikin degradasi coy ya. Tapi justru itulah jiwa-jiwa Bayangkara. Dia tidak melupakan kampungnya, dia tidak melupakan hal-hal lama. Harusnya memang begitu. Itu epic tuh, keren tuh. Iya. Oke. Itu dia tadi ultimate team dari Pak Sumarji. Satu lagi Pak, sebelum kita mengakhiri acara ini ada beberapa sobat sporty yang sudah menanyakan ke Bapak. Kita kasih tahu bahwa Pak Sumarji datang ke sini dan ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sobat sporty. Yang pertama dari Al-Bagir. Terlepas dari insiden keributan final SEA Games, bagaimana cara Bapak memanage pemain U22 supaya tetap fokus pada pertandingan dan memberikan 100% yang mereka punya di lapangan? Nah, ini dia. Jadi yang luar biasa ini. Bagus banget ini. Ya. Jadi yang harus saya lakukan ketika situasi seperti itu dan tetap fokus 100% itu adalah membangun atau membuat konsistensi mental pemain. Oke. Itu yang penting, itu yang pertama. Karena kan kita butuh konsisten kan. Iya. Konsisten para pemain itu yang harus betul-betul ditanamkan gitu. Nah, itu dengan kita selalu membuat konsisten mental pemain dengan kondisi yang bagus gitu, tetap konsisten, bagus terus, baik terus dan tidak kendor. Nah, itulah kunci keberhasilannya. Seperti itu. Kalau secara keseluruhan
ya memang jadi manajer itu harus bisa memanage tim ya, semua keseluruhan. Termasuk pelatih juga di manage. Tidak, bukan hanya pelatih. Masyur pun itu adalah bagian daripada tugas manajer. Memanage itu semua sehingga bisa solid, bisa kompak dan bisa bersatu. Jadi kalau ada masalah tuh penengahnya sebenarnya manajer ya? Semua manajer. Muaranya kalau bawa tim itu muaranya ke manajer. Makanya kita harus tahu masing-masing kita bawa orang 40. Kita harus tahu 40 orang ini karakternya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, terus dia itu kebiasaannya apa. Sebagai seorang manajer harus tahu. Karena kita membangun tim itu tidak gampang, sulit. Itu. Iya. Berikutnya Pak dari Egy Margian. Instagram @EgyMargian. Pertanyaannya, Bapak dikenal sebagai polisi aktif. Bagaimana awal mula Bapak terjun di dunia sepak bola dan kenapa berminat untuk menjadi manajer timnas di setiap kejuaraan? Ya. Pertama kali turun itu kenapa Pak? Ya, ada di sepak bola. Saya ini sebenarnya awalnya ini korban sprint. Jujur aja nih. Korban sprint. Ya, korban surat perintah saya. 2015. Saya itu jujur aja, memang saya dari kecil kan memang main bola. Tetapi begitu saya jadi polisi kan saya sudah tidak pernah main bola sama sekali. Ya paling hanya cuman tarkam-tarkaman gitulah, cari-cari keringat gitu aja. Di lapangan-lapangan mes ya. Sudahlah, kayak begitulah pakai bola plastik lah gitu. 2015 setelah saya sekolah Sespim di Bandung, balik. Saya waktu itu dinas di Sabara, di Pusdik Sabara. Saya dipanggil sama Pak waktu itu Irjen Condro Kirono. Nah, saya dipanggil, beliau waktu itu Kakor Lantas Polri, manggil menyampaikan, ayo kamu ikut. Pertama lesan-lesannya, saya cuma diajak waktu PS Polri sepak bola lagi berhenti nih. Oh, Piala Presiden waktu itu ya. Enggak tahu piala apa, Sudirman atau apa itu. Piala Presiden waktu itu. PS Polri. Saya di telepon suruh ke Bali. Saya pikir ada apa gitu. Ke Bali lah gitu. Ke Bali terus waktu itu beliau ngajak saya tonton gitu kan. Waktu itu ada pertandingan PS Polri dengan enggak tahu lawan mana gitu. Karena saya enggak begitu antusias, saya cuman ya sambil guyon-guyon gitu aja kan. Setelah itu besoknya gitu saya ada sprint itu, surat perintah. Ada surat perintah supaya saya ikut gitu. Ya sudah, saya akhirnya ikut aja. Di tim ini, PS Polri ini? Iya, ikut aja, cuman ikut ini aja. Pokoknya ikut gitu. Lama-lama jadi gila kita sama sepak bola. Sampai ya itu tadi akhirnya Polri buat tim Bayangkara dulu, makanya Bayangkara Surabaya United awal-awal itu. Itulah lahirnya itu saya ada di situ. Ya sudah, karena saya dikasih surat perintah sama waktu itu pimpinan saya untuk jadi asisten manajer, ya saya ikut terus kemana-mana ikut. Manajernya siapa waktu itu? Waktu itu Kombes Pol Ibnu Istika. Oh, oke. Dirlantas Polda Jawa Timur. Saya waktu itu masih belum ini. Ya sudah, saya ikut aja gitu. Jadi tapi saya yang aktif di situ. Akhirnya kita tahu, oh bola itu begini. Ya sudah, akhirnya benar-benar gila bola sudah. Keterusan Pak sampai sekarang. Keterusan. Nah, itu tadi. Itu belum dicabut tuh surat perintahnya sampai sekarang ya. Kalau surat perintah itu kan berlakunya setahun, panjang kayak gitu. Nah, sekarang cuma izin aja ya. Iya. Izin aja ke pimpinan, saya mau calon di sini. Saya mau ini di sini. Pak, dulu waktu sekolah main bola enggak, Pak? Jadi pemain bola enggak, Pak? Enggak, pemain tarkam aja di kampung saya. Oh. Main sekolah mulai dari keringat biasa. Dari SD main bola plastik, SMP itu main bola sudah antar kampung, SMA juga itu antar kampung, ya gitu-gitu aja. Main bola di situ aja. Iya, cuma cari keringat aja sih, cari keringat aja. Tapi memang seneng bola dari kecil. Emang udah seneng bola. Oke, pertanyaan dari Dede Maulana. Pertama-tama selamat Pak atas medali emasnya. Seandainya timnas tidak juara waktu SEA Games, apakah bakal diusut tuntas yang memukul Bapak? Nah, bagus nih. Ya. Kan karena juara euforia, oke kita lupakan lah 90 menit yang kemarin di lapangan. Tapi kemarin kalau nggak juara Pak. Jujur ya, saya sampaikan ya. Kita lawan nggak? Jujur ya, saya sudah sampaikan bahwa sepak bola itu adalah family. 90 menit kita berperang, 90 menit kita berpanas-panasan. Terserah itu strateginya bagaimana. Strategi official bagaimana, strategi pelatih bagaimana, kita semua punya strategi. Jadi setelah 90 menit plus tambahannya selesailah semuanya. Tidak boleh kita Tapi itu kan masuknya masih tetap kekerasan Pak.
jatuhnya. Jadi di luar sepak bola. Terlepas itu kekerasan atau tidak, jujur saya sampaikan selesai. Saya nganggap selesai. Keluar dari lorong stadion udah selesai. Begitu peluit panjang selesai, kita bersalaman selesai. Saya tidak akan mempermasalahkan. Karena sudah terbiasa seperti itu. Tapi Pak, ada surat permintaan maaf gak dari Federasi Thailand? Ada. Udah dikirim ya? Antar federasi kayaknya, saya juga baca di media. Iya, karena itu disanksi semua tuh sama Thailand tuh. Oh itu yang kan terlibat. Iya kan sudah keluar di media kan. Ada investigasi katanya. Ada investigasi, semua yang terlibat di situ dicoret, yang bahkan pemainnya pun dicoret. Nah itu salah satu yang kita respect dari Thailand, mereka tuh cepat menanggapi situasi. Langsung tak melakukan apapun gitu. Dan itu kembali lagi saya, kalaupun kondisi kita, mohon maaf nih, kita kemarin saya tidak akan mempermasalahkan 1000% dan yakin saya tidak akan, saya pribadi tidak akan mempermasalahkan karena itu biasa gitu. Itu adalah bagian dari strategi. Emang dikiranya Thailand datang ngerutuk ke benchnya Indonesia bukan strategi tuh ngedonkan mental, betul enggak? Iya sih. Itu strategi. Kalau cuma lari doang sih nggak apa-apa Pak, langsung tendang dia pertama kali. Ya itu udah bukan strategi, memang Muay Thai itu. Ya saya nggak tahu lah. Kalau saya berpikir positif saja, itu bagian strategi untuk ngedonkan mental kita. Jadi mau dapat emas ataupun tidak akan dipermasalahkan. Oke. Nah ini dari Twitter Eri. Ini kacau nih orang nih. Jadi manajer timnas rugi apa untung Pak? Kalau dari Twitter itu ya. Kalau saya berpikir sederhana saja, apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa dan negara, itu saya lakukan. Dan saya tidak akan berpikir untung dan rugi, titik. Tapi untung apa rugi? Berbicara untung dan rugi, saya tidak akan sampai detik ini saya tidak ada arah ke sana gitu. Bicara untung dan rugi. Jadi memang niat saya dari dulu memang apa yang bisa saya lakukan, ya toh, untuk bangsa dan negara, selama saya bisa saya akan lakukan itu dan saya tidak akan berpikir rugi. Saya anggap itu semua untung gitu. Karena apa? Bagian daripada kebanggaan. Gitu ya. Untung di kebanggaan, rugi di material. Kalau rezeki itu semua nggak kemana ya? Pasti sudah ada yang di garis tangan ini sudah ada di garis tangan ini. Maka kita tidak perlu harus menggebu-gebu soal rezeki untung dan itu. Rugi, ya? Enggak, saya tidak akan berpikir ke sana. Yaitu tadi untung, kalau bagi saya adalah untung. Kenapa? Saya bangga bisa berbuat walaupun hanya setitik untuk bangsa dan negara ini. Oke. Berikutnya dari Don Quixote FRD SPLY. Apa perbedaan antara tugas manajer, head coach dan direktur teknik? Mengingat di Indonesia masih awam tentang hal tersebut. Nah, direktur teknik sama manajer dulu nih. Apa yang sebenarnya namanya direktur teknik itu baik itu di PSSI maupun di klub itu adalah yang menentukan gitu ya, menentukan apa yang harus dilakukan oleh pelatih gitu. Jadi antara direktur teknik dengan pelatih ini harusnya sama ini. Satu visi. Tidak boleh keluar dari konteks itu. Nah itu ya. Kalau manajer kan kita tahu sendiri ya, manajer itu hanya sekelompok kecil dan manajer ini harus harus sama-sama satu irama dengan pelatih, head coach. Karena hakikatnya kalau di luar itu kan antara head coach dan manajer itu jadi satu. Di Indonesia kan belum tuh. Di Asia Tenggara belum. Kalau di Inggris kan sudah jadi satu tuh. Inggris sebetulnya manajer. Ya, manajer itu juga pelatih itu kan. Itu. Artinya dia berkuasa penuh atas seluruh tim itu. Penuh. Ya, kalau di Asia Tenggara masih belum. Masih dibagi dua ya. Masih dibagi dua. Karena untuk saling menguatkan. Iya. Tapi komunikasi juga dengan Dirtek dong ya berarti ya. Iya, jadi kalau manajer sama pelatih itu jadi satu ya. Jadi kebijakan apapun jadi satu di situ. Tetapi ini harus selaras dengan Dirtek gitu. Makanya kan selalu komunikasi antara Dirtek
dengan pelatih. Berarti dia lebih ke urusan skill di lapangan, tekniknya dan kalau teknik dan lain sebagainya urusan pelatih dong. Ya, artinya komunikasinya dengan Dirtek kan. Oh, tidak begitu. Kalau teknik, strategi apa semua itu tergantung pelatih. Ya, kalau Dirtek itu bagian dari mengkoordinasikan. Iya. Maksudnya masa depannya kita mau seperti apa? Iya, itu tuh tekniknya. Iya. Skillnya kita mau apa? Ya. Nah, itu adalah tugasnya. Skillnya yang dibutuhkan seperti apa ke depan gitu kan. Ya. Nah, manajer ini tugasnya komunikasi menyeluruh ya. Iya. Susah banget jadi manajer. Susah tuh. Banyak kepala ini. Banyak kepala, banyak karakter. Iya, harus bisa. Jadi kita ini harus bisa seirama, senafas dengan head coach. Kita juga harus bisa jembatani dengan direktur teknik. Dan sementara kita nggak boleh melebihi coach. Kalau ini mohon maaf nih, antara direktur teknik dengan head coach ini berantem. Waduh. Kita juga yang repot. Iya. Gitu. Karena kita nggak bisa melampaui. Kita nggak bisa melampaui tugas dan wewenang head coach. Itu makanya. Tetapi kita juga yang dianjurkan untuk berkomunikasi. Kalau Sir Alex mah manajer di Inggris enak. Dia kepala pemerintahan sekaligus kepala negara klub itu gitu. Jadi dia memerintah juga, dia mediasi juga, komunikasi. Kalau ini beda. Jadi kalau dia komunikasi buntu, oke saya cadangkan kau, udah selesai. Manajer nggak bisa begitu. Nggak bisa. Bukan tugas manajer cadangkan orang. Bukan. Di sini nggak bisa. Tapi head coach wajib melaporkan kepada manajer gitu aja. Pokoknya taunya ini beres saja, damai aja gitu. Ya, tugasnya manajer sebenarnya intinya adalah damai. Damai, menjaga mood semua ya. Terus pokoknya semuanya smooth, semuanya seneng, tidak ada yang komplain dan nyaman. Nah, itu. Sudah, itu tugasnya intinya sebenarnya itu. Termasuk makanan. Ya semuanya, termasuk bonus. Termasuk bonus. Tapi nggak bisa nggak boleh gugat tuh. Oke. Termasuk ini serangan-serangan dari mafia luar itu tugasnya manajer itu. Oh, yang tackle itu Pak. Loh iya semuanya dong. Kalau ada sesuatu yang terjadi di yang dicurigai di dalam sebuah pertandingan, maka yang harus dimintai keterangan paling besar adalah manajer ya berarti. Manajer itu bertanggung jawab loh dari sisi ancaman dari luar. Contoh misalkan di SEA Games kemarin, kita juga tidak menutup kemungkinan info-info yang kita dengar ini para bandar judi dan lain sebagainya kan juga pasti ngincer kan, kan pasti begitu. Nah itu adalah bagian daripada tugasnya manajer. Untuk menutup ini ya. Celah itu harus kita tutup sehingga pemain betul-betul nyaman. Makanya kan saya selalu saya sampaikan tidak boleh main medsos, tidak boleh aneh-aneh. Itu karena saya harus bisa menjaga itu semua. Oke. Berikutnya Pak dari GPP 1201. Apakah polisi Kamboja tahu kalau Anda seorang polisi? Terus bagaimana pengamanan di sana? Polisi Kamboja yang pegang itu dulu deh. Dia tahu gak Pak Sumarji seorang polisi juga? Sampai dengan selesai pertandingan gak ada tahu kalau saya polisi. Tidak tahu semua. Dan memang kita tidak nyampaikan kan. Waktu yang ketemu Simon McManamy yang kan ada yang punya Visaka. Oh, Simon polisi wanita kan? Ya, saya sampaikan juga ke Simon, tidak usah cerita saya siapa. Dan mereka juga nggak tahu kalau saya polisi. Kenapa Pak? Kenapa nggak diungkap? Ya nggak apa-apa. Ya kan datang sebagai manajer timnas ya kan? Bukan datang tugas kepolisian kan? Takutnya dikira nanti kita mau ngapa-ngapa kan gitu sama Kamboja kan gitu. Dan polisi Kamboja juga nggak tahu. Polisi Kamboja nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya. Lagian tahu nggak ada guna juga. Maksudnya polisi Kamboja buat apa juga kita? Iya. Di bawah kita di atas bos. Kecuali kita akan datang ke negara yang polisinya atau apa ya. Itu. Oh nggak tahu selama kali nih udah. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Kita punya hadiah buat ini Pak. Oleh-oleh buat Bapak. Luar biasa. Ini kita bacakan dulu. 55 Indonesia Pak Sumarji 2001 Secapa 2017 Bayangkara FC 2019 AFF U22 yang juara itu. Kemudian SEA Games emas Love Nganjuk dan suka memaafkan. Tapi ditambah di bawah Thailand. Semuanya lah. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan tanda tangan. Nanti kita pajang di sini. Waduh, top nih. Di sini udah ada Bima Sakti dan Kurniawan juga tuh Pak di pinggir Bapak. Nah, biar lengkap ada Pak Sumarji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Mantap. Ini tanda tangan khusus manajer ini. Itu lebih ke paraf ya Pak. Paraf
line up ya. Ini persis ini. Jadi kalau bola line up, ini tanda tangan saya. Asli dilihat. Line up. Tapi kalau tanda begini udah begini. Iya. Khusus para bola. Iya, ini bola ini. Line up pasti ini tanda tangannya. Oke Pak, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Semoga sehat selalu Pak. Semoga juga jika masih mendapatkan kesempatan menjadi manajer timnas, semoga komunikasi dengan semuanya stakeholder berjalan dengan baik. Dan yang penting bahagia selalu Pak. Terima kasih. Dan saya masih tunggu panggilan Bapak untuk kita serang Thailand Pak. Ketawa aja nih. Oke ya, makasih ya. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Saya Irwan Bernito pamit. Berikan tepuk tangan untuk Pak Sumari.